Kita akan segera memulai upacara kita pada kali ini ya. Semoga semua berjalan lancar. Sambil menunggu semua petugas dan peserta ready. Mohon ditunggu sebentar ya, anak-anak, ustadz saja. Terima kasih. Hadirin dimohon mengaktifkan kamera, karena upacara akan segera dimulai. Upacara bendera hari Jumat tanggal 17 September tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Para bendera merah putih, hormat. Rut. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin Tegak. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
Ya, baiklah, untuk mengingat para pejuang kita yang telah mendahului kita. Dengan ini marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan mengenang para pejuang, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Muhammad Rafif, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9A. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Nada Nur Ashifa, siswi dari SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang didukung oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi Ustaz Arif Baitikar Rahman MPD. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang selalu berjuang, selalu semangat mendidik siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi. Dan yang saya banggakan siswa SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, semangat dalam berjuang, dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan Allah kesehatan badan, diberikan rahmat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, semua atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berapa-apa, tidak bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita menggunakannya dengan sebaik-baik kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidur, alhamdulillah kita bisa bangun kembali. Seandainya kita tidak bisa bangun, nah maka terputuslah semua amal kita. Jadi kita mengucapkan selalu alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita. Beliau adalah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal bagaimana tuntunan salat, tentang ibadah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Semua adalah tuntunannya Rasulullah. Jadi semua gerak, perbuatan, ucapan, semua kita mencontoh kepada Rasulullah. Jadi alhamdulillah kita diberikan iman dan Islam ini terutama, yaitu agama Islam. Baiklah, di sini Ustaz ingin menyampaikan di kegiatan kita, rutinitas kita ini, yaitu upacara bendera virtual, tentang judul yang diberikan kepada Ustadz istiqamah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang saat ini kita rasakan. Jadi di dalam Al-Quran hendaklah kita selalu membacanya. Karena ini tadi mukjizat yang saat ini kita rasakan. Jadi untuk mengistiqamahkan dalam Al-Quran, hendaklah kita pertama kita itu mengetahui keutamaan Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika kita mengetahui tentang keutamaan Al-Quran itu sendiri, maka akan membangkitkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu syafi'an li ashabih. Al-Quran itu kelak memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Nah, semangat kita membaca karena Al-Quran kelak memberikan syafaat kelak di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Kedua, Al-Quran itu sering kita mendengar ustadz dan ustadzah yang lain mungkin mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, berarti kita juga harus semangat karena kita termasuk orang yang sebaik-baik. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat, akan diceritakan oleh malaikat. Oh, sikulan. Maka malaikat ini menceritakan kepada malaikat lain tentang kebiasaan kita membaca Al-Quran. Selanjutnya juga Al-Quran juga memberikan ajrani, 2 pahala bagi orang yang kesusahan dalam mempelajari Al-Quran. Ini bagi yang masih tahsin, yang masih belajar yang tanda panjang pendek. Nah, itu kesusahan ketika belajar Al-Quran juga diberikan pahala 2. Nah, untung kita. Jadi mudah-mudahan kita selalu semangat dalam membaca Al-Quran ini tadi. Karena kita melihat keutamaannya sangat banyak.
Selanjutnya keutamaan Al-Quran itu yaitu diberi ketenangan. Orang yang membaca Al-Quran diberikan ketenangan di dunia ini. Menghadapi masalah, semuanya. Ada sebuah kata mengatakan, jika hati engkau gelisah, engkau sedih, maka bacalah surat cinta dari Tuhanmu. Nah, itu makanya kita harus selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadikan ketenangan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Hendaklah kita tahu, mengenal tentang keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Dan banyak yang lain-lainnya sudah membaca Al-Quran, satu huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Nah, jadi kita tahu dah semuanya tadi tentang keutamaan Al-Quran. Jadi kita semangat, itu yang pertama. Yang membuat kita istiqamah dalam membaca Al-Quran tadi. Karena kita cinta dengan Al-Quran. Yang kedua, hendaklah komitmen dalam diri kita sendiri. Dalam membaca Al-Quran, hendaklah kita bersungguh-sungguh komitmen. Oh, misalnya, hari ini aku membaca Al-Quran di jam yang tertentu. Misalnya setelah sholat subuh. Nah, misalnya 1 lembar. Baca aja 1 lembar. Nanti besok lagi, ulang lagi. Nah, ini bikin komitmen. Seandainya kita seorang yang sudah memiliki hafalan, kita bikin jadwal. Bikin jadwal kita, kegiatan kita, bagaimana kita bisa mengulang hafalan kita. Misal, seperti ini, kalian memiliki hafalan 1 juz 30 misalnya. Di hari Senin, hendaklah kalian murajaah, misalnya nggak perlu banyak. Kalau 1 juz langsung, kalau pinapian siop kena merasa bosan, merasa letih, merasa keberatan. Yang pertama itu kita hendaklah sedikit demi sedikit. Misal komitmen kita di hari Senin kita membaca surah An-Naba sampai Abasa. Di hari Selasa kita membaca surah At-Takwir sampai Al-Mutaffifin. Itu 3 surah aja kurang lebih. Hari Rabu kita membaca surah At-Takwir sampai Al-A'la misal. Hari Kamis kita membaca dari Al-Ghasyiyah sampai Al-Balad. Hari Jumat kita membaca dari surah Asy-Syam sampai Ad-Duha. Hari Sabtu kita membaca Ad-Duha sampai At-Takasur. Hari Minggu At-Takasur sampai surah An-Nas. Jadi terputar 1 minggu itu hafalan kalian 1 juz. Jadi kembali lagi hari Senin surah An-Naba. Setiap hari terus diulang-ulang seperti itu. Maka hafalan kalian akan melekat. Jadi mutqin, jadi kuat hafalannya. Seperti itu terus dikalkulasikan, misalnya 2 juz, seperti itu lagi. 3 juz, seperti itu lagi. Dan terus-menerus, kalau sudah benar-benar lancar, tidak perlu banyak lagi, Pian. Misalnya, sehari itu misalnya isi 10 juz. Misalnya 1 minggu bagi. Nah, tapi memang dikuatkan dulu hafalannya. Jadi misalnya 2 juz, akhirnya selesai. Jadi waktunya, kita bikin waktunya semaksimal mungkin, sehingga waktu itu tidak terganggu dengan kegiatan yang lain. Kita khususkan, di waktu ini murajaah, di waktu ini mengaji, di waktu ini menghafal. Nah, misalnya menghafal itu tidak perlu banyak waktunya, misalnya setengah jam. Komitmen kita setengah jam itu harus menghafal, berapa ayat kah dapat. Ini memang kadang-kadang memang susah, Bangla, kita mana menghafal, mana mengulang. Apabila kita ulah jadwal sebaik mungkin, itu akan mudah untuk kita mengulang-ulanginya. Selanjutnya, yang kedua, komitmen. Yang pertama tadi kita mengenal tadi keutamaan tentang Al-Quran, manfaat Al-Quran juga termasuk di sana, yaitu akan memberikan kita ketenangan, akan mendapatkan rahmat, akan memberikan kemudahan usaha dan urusan kita dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, hendaklah mencari teman yang tujuannya sama. Nah, tujuan teman kita itu sama. Atau kawan kita itu yang hobi membaca Al-Quran. Maka kita akan terpancing juga ikut uji membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hendaklah kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Nah, hendaklah kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Tanamkan diri kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, syafaatnya dari Rasulullah, mendapatkan syafaat,
menimbulkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Nah, jangan sampai Al-Quran kita kadang-kadang, jadikan yang ke berapa gitu. Nah, hendaklah Al-Quran yang pertama, sehingga tidak mengganggu pelajaran kalian yang lain. Al-Quran tidak akan mengganggu pelajaran kalian yang lain. Itu tadi yang itu cinta. Dan Al-Quran juga akan memberikan kita tadi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Nah, mungkin 4 itu yang bisa Ustaz sampaikan. Selanjutnya tentang adab Al-Quran. Adab Al-Quran ini sangat-sangat banyak. Nah, adab Al-Quran ini, kalau kita berbicara tentang adab Al-Quran, yang pertama, ini sering kita. Ketika kita memegang Al-Quran, hendaklah kita berwudu. Nah, berwudu. Selanjutnya, mengambil, hendaklah kita menggunakan tangan kanan. Ini salah satu. Al-Quran itu menyenangi kepada orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak berkata kotor. Itu Al-Quran sangat senang. Yang selanjutnya, hendaklah kita mendekap Al-Quran. Membawanya, hendaklah kita jangan sembarangan membawa. Hendaklah kita dekap, kita peluk, kita sayangi Al-Quran itu. Jangan kita membawa ke tenteng atau membawanya tangan di modelnya tuh kayak membawa buku lain atau membawa sesuatu yang lain itu. Nah, jangan. Mengambilnya juga harus perlahan-lahan. Jangan mengambil tuh kayak begasakan, kayak model keras. Nah, karena apa? Adab ini sangat penting lah. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Pian hebat, pian cerdas, pian apapun segala-galanya, tapi tidak memiliki adab itu sangat-sangat tidak ada bermanfaat. Belajar adab ini sangat-sangat panjang. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita perlu dengan adab ini. Jadi tadi al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Berarti adab ini dinomor satukan. Saat membaca Al-Quran, hendaklah dengan didekap tadi membawanya. Selanjutnya hendaklah membacanya juga dengan perlahan, tidak tergesa-gesa, tenang. Hendaklah berpakaian dengan rapi dari kepala. Kalau pakai perempuan ditutup, laki-laki sebaiknya pakai peci. Memang salah satu tidak termasuk itu aurat, tapi sebaiknya pakai peci, nggak apa-apa. Hendaklah juga memakai yang bawahannya yang juga tertutup. Ini banyak Ustadz lihat yang ikut tahsin tahfiz, ternyata di atas pakai peci, di baju pakai baju koko, di bawahnya pakai celana pendek. Ini tidak termasuk adab menghadapi Al-Quran. Ustadz ulun baca tilawati, Ustadz ulun menghafal ayatnya pendek-pendek aja. Itu juga Al-Quran. Al-Quran itu walaupun ayatnya 3 ayat itu termasuk Al-Quran. Wah, Ustadz mudah aja 3 ayat itu. Tidak perlu yang tidak, itu termasuk Al-Quran juga harus dimuliakan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kadang-kadang kita berpikir kayak sombong, surahnya pendek aja, mudah aja. Jangan seperti itu. Karena itu termasuk daripada kalamullah, juga termasuk dari ayat-ayat Al-Quran. Dan membacanya, hendaklah kita membaca ta'awuz. Ketika membaca Al-Quran, ta'awuz dan basmalah, yaitu a'udzubillah dan bismillah. Itu jangan lupa, karena itu ketika membaca Al-Quran, sebaiknya membaca ta'awuz dan basmalah. Dan lebih dari awal dari sana itu lagi, hendaklah kita membaca doa, diusahakan membaca doa dulu. Nah, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Adab tadi istiqamah dalam membaca Al-Quran tadi, hendaklah kita mengenal tentang kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Ustadz ulang tentang komitmen kita kepada Al-Quran, berteman kepada orang yang ahli Al-Quran, dan terakhir yaitu cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi insya Allah kita akan menimbulkan istiqamah. Terasa kalau tidak membaca Al-Quran rasanya ada sesuatu yang kurang. Nah, itu berarti pian sudah merasa cinta sama Al-Quran. Merasa ada yang kurang apabila tidak membaca Al-Quran. Nah, itu sudah merasa salah satu cinta kalian kepada Al-Quran. Jadi baca saja, walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Besok 6 sampai 10. Biar sedikit kada apa-apa, tapi untuk menimbulkan rasa cinta kita tadi, ya seperti itu. Dan pernah sahabat mengatakan,
Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Al-hal wal murtahal. Yaitu orang yang membaca Al-Quran dari An-Nas, dari Al-Baqarah misalnya sampai An-Nas selesai, dan kembali lagi dia mengulang dari An-Nas. Artinya Al-Quran ini kalau sudah hatam, kadang-kadang kita berpikir, kalau sudah hatam, letakkan Al-Quran, setahun kita buka lagi Al-Quran. Itu banyak yang seperti itu. Karena Al-Quran ini tidak seperti itu. Al-Quran ini ketika kalian sudah hatam, misalnya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, kembali lagi surah Al-Fatihah, dan terus dan menerus seperti itu. Kadang-kadang kita sudah lulus TPA, sudah Ustaz Tayyulun sudah hatam, kada pernah lagi membaca Al-Quran. Ini salah, ini berpikirnya lah. Jangan seperti itu berpikirnya. Sama juga, Ustaz Ulun sudah hafal, kadang murajaah lagi. Jangan selalu diulangi hafalan yang sudah kalian hafal itu. Dan satu ketinggalan Ustaz. Apabila kalian murajaah hafalan surah, misalnya surah Al-Insyiqaq pada lancar, jangan dilewatkan. Kalian baca aja, baca dengan melihat Al-Quran atau buku tahfiznya. Lihat aja, baca, lihat hurufnya. Jangan kalian lewatkan. Sesuatu surah yang sudah kalian hafal, kalian tertinggal, tidak lancar lagi, tetap dibaca. Dibaca dengan melihat. Dan terulang dan terus terulang. Akhirnya kalian nanti akan hafal kembali. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti. Mudah-mudahan selalu semangat dalam mendalami Al-Quran, dalam belajar Al-Quran. Karena Al-Quran tadi sudah Ustaz jelaskan, memberikan manfaat kepada kita semua, baik di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Muhammad Al-Faiz, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf dan karyawan sekolah, serta seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara.